Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu. Ibu di sini mengampu mata pelajaran IPS kelas 9. Di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam satu semester awal ini, yaitu yang pertama, kompetensi dasar 3.1 dengan materi interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, dan kompetensi dasar 3.2 perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sekarang kita menginjak pada kompetensi dasar yang pertama, 3.1 dengan materi interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, di mana dalam KD 3.1 ini ada 4 indikator penting. Yang pertama yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang kedua, kondisi alam negara-negara di dunia. Yang ketiga, dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dan yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran dalam kompetensi dasar 3.1, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lain. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan kondisi alam negara-negara di dunia. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sumber daya manusia benua Asia dan benua lain. Dan yang keempat, siswa dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Itu adalah tujuan pembelajaran dalam KD 3.1. Kemudian kita langsung masuk pada materi. Materi pertama mengenai kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Sebelum kita bicara tentang benua-benua yang lain, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya pengertian dari benua itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Itu adalah pengertian benua dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada berapa sih benua yang ada di permukaan bumi ini? Menurut para ahli, ada 6 benua. Beberapa ahli menyimpulkan ada 6 benua di permukaan bumi ini. Antara lain benua Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Tetapi yang akan kita pelajari pada materi ini 5 benua. Kenapa 5 benua? Karena benua tersebut dihuni oleh manusia, yaitu benua Amerika, Afrika, Asia, Eropa, dan Australia. Nah, sekarang kita bahas satu persatu benua yang akan kita pelajari secara geografisnya. Yang pertama adalah benua Asia. Secara astronomis, benua Asia terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara, sehingga menyebabkan benua Asia ini mengenal 5 iklim, yakni iklim tropis, subtropis, kontinental kutub, kontinental, dan gurun. Kemudian bentang alam kondisi benua Asia. Secara geografis, benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Barat, Timur, Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Kemarin kalian sudah mencoba mengerjakan tugas yang Ibu berikan mengenai benua Asia, terutama negara-negara bagian, kemudian juga kondisi sosial serta budayanya. Cuma sayangnya masih ada beberapa siswa yang dalam menyebutkan negara-negara benua Asia itu hanya menyebutkan bagian Asia Tenggaranya saja, sehingga tidak mewakili benua Asia secara keseluruhan. Nah, adapun bentang alam benua Asia terbagi atas beberapa bagian, yaitu pegunungan lipatan muda, plato tua, dataran rendah utara, dataran rendah, dan lembah sungai serta gurun. Nah, itu sepintas mengenai benua Asia. Sekarang kita masuk pada benua Amerika.
Secara astronomis, benua Amerika terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 bujur timur. Sehingga menyebabkan benua Amerika ini memiliki 4 jenis iklim, yakni iklim kutub, subtropis, tropis, dan semigurun atau gurun. Bentang alam benua Amerika secara geografis dibagi menjadi 3 kawasan. Ada Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan secara geologisnya, benua Amerika terbagi dalam 3 relief, yakni relief pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Itu sepintas mengenai kondisi geografis benua Amerika. Nah, sekarang kita masuk pada benua Eropa. Bagaimana kondisi geografis benua Eropa? Secara astronomis, benua Eropa terletak di 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Sehingga dari letak astronomis tersebut, benua Eropa memiliki iklim yang bervariasi, yaitu antara iklim subtropis dan iklim kutub polar. Kemudian secara geografis, benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Serta secara geologisnya, benua Eropa terbagi atas 3 wilayah, yakni pegunungan tua, dataran rendah, Rusia, dan pegunungan lipatan muda. Nah, itu sepintas kondisi geografis benua Asia, Amerika, dan Eropa. Nah, sekarang yang menjadi tugas kalian, yaitu kalian akan menjelaskan benua Eropa dan Amerika yang nanti tugasnya itu akan Ibu kirim lewat Google Classroom dalam bentuk file. Nah, untuk menjawabnya, kalian nanti bisa mencari sumber-sumber lain seperti buku paket, maupun internet, maupun media lain seperti televisi. Untuk itu, saya harapkan kalian dalam mengerjakannya itu betul-betul dikerjakan dengan baik. Jadi tidak seperti sebelumnya, kalian mengerjakan juga asal-asalan, nulis tidak rapi, kemudian mengumpulkannya juga suka telat. Nah, cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan dalam materi berikutnya. Salam sehat, salam tangguh, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.